cerita Hopper yang diselamatkan ini dia gunanya buat apa, maksudnya apa perannya nanti dia di cerita ini, kenapa sampai episode ke-7 ini dia susah-susah diselamatkan ya. Halo semuanya, kita kembali lagi di review film. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin mengenai film Stranger Things Season 4. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas episode 1 sampai episode ketiga, sekarang kita akan membahas episode keempat sampai episode yang ke-7. Karena itu mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelum saya membahasnya, saya akan mengulas kembali atau mereview kembali apa yang terjadi selama 4 episode yang terakhir ini. Jadi ceritanya itu melanjutkan kembali perjalanan yang telah dilalui di episode 1 sampai episode ketiga. Nah, kalau di episode 1 sampai 3 kita baru diperkenalkan apa yang terjadi, bagaimana musuh-musuh yang ada, kemudian bagaimana situasi terkini. Sekarang di episode ke-4 sampai episode ke-7 ini ceritanya sudah lebih berfokus. Nah, jadi secara garis besar terdapat 4 cerita utama yang ada di 4 episode yang terakhir ini, yaitu episode ke-4 sampai 7. Yang pertama yaitu petualangan di kota Hawkins. Di kota Hawkins ini kan beberapa episode yang sebelumnya kita sudah ditunjukkan terjadinya kematian-kematian yang aneh, kemudian adanya musuh baru yang misterius. Di episode keempat sampai ke-7 ini kita sudah diperkenalkan lebih dalam mengenai musuh yang terbaru ini, yaitu si Vecna. Nah, di cerita yang pertama yaitu cerita yang di Hawkins ini itu melibatkan anak-anak yang memang tinggal di sana, ya ada Dustin, kemudian ada Max, kemudian ada Lucas dan lain-lain ya. Nah, ceritanya itu mereka melakukan investigasi terhadap siapa sih sebenarnya Vecna ini, mencari tahu asal usulnya, dan pada akhirnya dia menemukan siapa sebenarnya yang ada di balik musuh besar pada season kali ini. Oke, nah cerita yang kedua itu yang berada di California, yaitu yang mengisahkan bagaimana petualangan Mike dengan Will, dengan Jonathan dan temannya lagi yang satu itu yang mempunyai mobil pizza itu, bagaimana mereka mencari tahu keberadaan Elf yang di episode yang ketiga atau kedua kalau tidak salah yang kemarin itu diculik ya oleh si ayahnya ini, ayah yang merawat mereka di laboratorium pada saat kecil. Nah, di cerita ini tidak terlalu banyak juga perkembangannya karena mereka hanya mengikuti petunjuk yang kurang begitu jelas. Jadi sampai episode ke-7 pun mereka belum menemukan di mana El berada. Nah, kemudian yang cerita yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu kisah yang menurut saya paling bagus di sini adalah cerita tentang El. Ya, karena dia adalah tokoh utamanya, tokoh besar utamanya. Di sini El berusaha mendapatkan kembali kekuatannya yang di season sebelumnya itu hilang. Nah, caranya itu bagaimana? Yaitu dengan cara masuk ke sebuah alat yang dibuat oleh laboratorium. Kemudian dia digali kembali memorinya sehingga bisa melihat peristiwa masa lalu dan mengetahui apa yang pernah dia lupakan, karena cara untuk mengembalikan kekuatannya itu dengan cara mengembalikan memorinya yang lama. Jadi itu adalah kisah yang ketiga. Di cerita yang keempat ini menurut saya hingga sekarang saya belum tahu apa koneksinya dengan cerita ini, yaitu cerita bagaimana Hopper itu menyelamatkan diri. Sebenarnya terbagi dua juga sih ceritanya, yaitu Hoppernya sendiri yang ada di penjara, kemudian ada ibunya Will dengan salah satu orang Rusia yang sepertinya mantan agen rahasia atau semacamnya, itu untuk menyelamatkan si Hopper. Nah, pada di episode 6 atau 7 akhirnya mereka bisa bertemu dan si ibunya Will akhirnya bisa menyelamatkan si Hopper. Sebenarnya saling berusaha, si Hoppernya juga berusaha keluar dari penjara itu, kemudian ibunya Will itu berusaha menyelamatkan mereka. Nah, itulah tadi secara singkat 4 ceritanya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi ada 2 cerita penting yang menurut saya di episode 4, 5, 6, 7 ini. Yang pertama itu
ketika kita akhirnya mengetahui latar belakang Vecna yang sebenarnya. Ya, di situ akhirnya kita bisa mengetahui apa koneksi antara kejadian yang ada di Hawkins, kemudian yang ada di California, kemudian yang ada di laboratorium L, kecuali yang satu ini, yang Hopper ini, saya belum bisa menemukan koneksinya. Nah, mengenai siapa sebenarnya Vecna ini nanti akan saya bahas kembali di belakang karena berkaitan dengan yang bagian L ini. Nah, kemudian yang kedua, momen yang paling penting di 4 episode yang terbaru ini adalah pertarungan antara Max dan Vecna. Jadi ini adalah salah satu momen yang sangat memorable, sangat mendebarkan karena itu sengaja dibuat sangat slow motion seperti itu, dimana Vecna akhirnya berhadapan langsung dengan Max. Max kan menjadi salah satu korban selanjutnya dari Vecna. Nah, setelah dia membunuh korban pertama, kedua, kemudian akhirnya Max mendapatkan ciri-cirinya juga. Kita sudah dapat di episode 2 atau 3 kemarin. Dia melihat ada jam dinding, kemudian dia mendengar suara-suara bisikan dan semacamnya. Nah, akhirnya di episode keempat kalau tidak salah, akhirnya Max itu tubuhnya melayang ya seperti korban-korban sebelumnya, dan hampir saja tubuhnya itu tertekuk ya seperti korban sebelumnya. Nah, untungnya si Dustin dan kawan-kawan ini menemukan bagaimana cara penawar dari kerasukan ini, yaitu dengan cara caranya itu dengan memperdengarkan musik favoritnya Max. Kalau dari dunia luar itu kita hanya melihat Max diperdengarkan musik, tetapi kalau dari dunia mungkin namanya dari dimensi lain itu, Max itu sebenarnya bertarung dengan Vecna. Jadi dia kejar-kejaran seperti itu. Ketika Max mendengar musiknya, Vecna yang awalnya ingin membunuh Max itu tiba-tiba kekuatannya melemah dan Max terjatuh. Kemudian Max lari menyelamatkan diri ke dunia nyata, dan itu sangat-sangat memorable, sangat mendebarkan. Ya, musiknya juga sangat bagus, bahkan musiknya itu sekarang sedang diputar sampai ratusan ribu kali karena adanya episode tersebut. Nah, kemudian momen yang selanjutnya itu adalah, nah ini dia, ketika kita menguak masa lalu L kan sudah melupakan apa yang terjadi ketika dia kecil, bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Nah, setelah dikulik-kulik, L mengulik masa lalunya, ternyata ketahuan bahwa di sana itu kan pada saat dia kembali ke masa lalu, semacam flashback, dia ditemani oleh salah seorang pengawas dari lab tersebut. Nah, dia yang selama ini selalu membantu L untuk meningkatkan atau mengeluarkan kekuatannya. Nah, ternyata setelah di akhir diketahui bahwa orang yang selama ini membantu L itu adalah si 001. Nah, kemarin kan saya bilang sebenarnya masih berapa sih yang tersisa dari teman-temannya itu, dari 001 sampai 00 sekian itu kita belum tahu. Nah, di sini kita akhirnya bisa tahu 001 itu siapa. Nah, walaupun dia membantu, tapi pada akhirnya si 001 ini menjadi jahat karena dia ternyata memanfaatkan L pada saat itu, sehingga L menjadi marah, dan pada saat itu pula dia ingin membunuh si 001 itu karena sudah memanfaatkan L, karena dialah yang selama ini memanipulasi L ya. Dia ternyata ini berpura-pura menjadi temannya, kemudian memancing kekuatan itu ternyata hanya untuk keuntungan pribadinya, yaitu ingin membebaskan diri karena dia hanya bisa bebas ketika L punya kekuatan. Nah, setelah dia membunuh si 001 itu tanpa sengaja atau bagaimana, dia akhirnya membuka gerbang ke upside down atau dunia dimensi lain secara tidak sengaja. Jadi itu yang pertama, bagaimana asal muasalnya di season 1 itu terjadi ini. Jadi ini kita jadi bisa kembali ke season 1 sebenarnya. Dan ketika si 001 ini masuk ke dunia upside down itu, tubuhnya itu terkelupas-kelupas, akhirnya dia marah dan mungkin itu semua bersatu, kemudian ada pengaruh dari dunia upside down, akhirnya dialah yang menjadi si Vecna yang selama ini
membunuh orang dari episode 1 yang kemarin. Nah, jadi itu dia koneksinya, dan ketika menonton ini sangat-sangat mengejutkan. Dari 3 season sebelumnya, season 1, season 2, season 3 sampai season 4, menurut saya ini adalah season yang paling menyeramkan dan membuat saya itu sering berpaling dari layar ya, karena saya ketakutan seperti itu. Terutama di 2 peristiwa, yaitu peristiwa yang kejar-kejarannya Max dengan peristiwa asal muasalnya si Vecna ini. Jadi ketika si anak-anak di Hawkins ini mencari tahu tentang Vecna, dia melihat flashback dari Vecna ini ketika kecil. Dia mempunyai kekuatan dari kecil, kemudian kekuatan itu ternyata digunakan untuk hal yang buruk. Nah, tapi ada beberapa hal juga sih yang masih jadi pertanyaan. Yang pertama itu, cerita Hopper yang diselamatkan ini dia gunanya buat apa? Maksudnya apa perannya nanti dia di cerita ini? Kenapa sampai episode ke-7 ini dia susah-susah diselamatkan ya? Sampai pada akhir episode 7 itu dia melawan kembali Demogorgon. Ya, apa gunanya? Ya, apa gunanya dia ya? Apa nanti perannya dia? Apakah dia akan menyelamatkan Elle atau bagaimana, kita masih belum tahu. Ya, saya harap ada manfaatnya, karena buat apa dia susah-susah diselamatkan ya, sampai mengambil durasi seperti itu. Kemudian kita juga masih bertanya-tanya, apakah masih ada anak-anak dari lab itu yang masih hidup sampai sekarang. Sejauh ini kan kita sudah tahu beberapa ya, saya tampilkan dulu. Ini saya tampilkan. Nah, anak-anak tersebut itu yang sudah kita ketahui. Yang masih hidup juga ada beberapa. Yang kemarin kita lihat di season sebelumnya itu ada 008 yang memiliki kekuatan pengendalian pikiran. Nah, kemarin kan dia pergi sebentar. Apakah dia akan kembali lagi? Kita tidak tahu. Dan ternyata setelah saya baca-baca juga, season ini juga merupakan bukan yang terakhir, tetapi masih ada yang kelima. Ya, berarti walaupun nanti season 2 episode terakhir dari season ini itu panjang ya, ada yang 2 jam kalau tidak salah, 1,5 jam episode 8, kemudian episode 9 nya itu 2,5 jam. Tapi saya kurang yakin kalau kita akan nanti mendapatkan cerita yang selesai, karena masih ada season selanjutnya. Masih banyak misteri lagi yang belum diungkap, terutama tentang anak-anak yang lainnya. Nah, di akhir episode ke-7 ini kita diberikan beberapa hal yang masih menggantung, yang tentunya akan dilanjutkan di episode 8 dan 9. Yang pertama itu, apa yang akan dilakukan Hopper dan ibunya Will? Apakah dia akan menyelamatkan Elle atau dia mau pergi kemana? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, belum jelas mau dibawa kemana mereka berdua atau bertiga sih sama yang satu lagi. Kemudian yang kedua tentang Elle. Di episode ke-7 ini Elle akhirnya sudah mendapatkan kekuatannya. Nah, terus apa yang akan dia lakukan? Itu masih belum ada kejelasannya. Apakah dia akan balas dendam ke ayahnya karena ternyata ayahnya selama ini berbohong ke dia? Dan apakah dia yang akan melawan Vecna? Kita tidak tahu, tapi sepertinya iya. Ya, sudah bisa diduga pastinya dia akan menjadi lawan yang pantas itu Vecna, dan akan menjadi pertandingan callback ya. Kemudian ada juga Mike dan Will dan Jonathan. Apakah dia akan bertemu dengan Elle? Apakah mereka akan menemukan lokasi Elle? Dan ada satu lagi cerita yang menggantung juga, jadi tentang anak-anak yang di Hawkins, yaitu salah satu membernya yaitu Nancy. Jadi kita flashback sejenak. Jadi anak-anak di Hawkins itu dalam petualangannya akhirnya masuk ke dunia Upside Down dalam rangka juga untuk mencari petunjuk tentang Vecna. Nah, ketika mereka kembali, Nancy ini tidak berhasil keluar, tapi malah dibawa ke dunia lain lagi. Dia diperlihatkan ketakutan terbesarnya lah, seperti itu. Jadi dia kayak menjadi korban Vecna yang selanjutnya. Nah, jadi bagaimanakah nasib Nancy ini? Kita tunggu di episode yang ke-8 atau ke-9. Ya, secara umum ya ini sangat bagus ya, sangat menarik untuk diikuti, dan saya sangat menantikan lagi untuk episode selanjutnya yang akan
tayang tanggal 1 Juli ya. Jadi mari kita tunggu bersama tanggal 1 Juli. Semoga ini bisa memberikan ending yang memuaskan. Nah, tapi untuk yang kedua ini, berikut ini adalah yang penilaian saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.